Tuhan, Bapak Saudara kasih, kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan Yesus sudah hadir di tempat ini. Tuhan Yesus bertakhta di tempat ini. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita, ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang 7 roh Allah, ya, sekali lagi 7 roh Allah, ya. Mungkin firman Tuhan ini jarang kita dengar, ya, tetapi ini mengandung, ya, arti yang luar biasa. 7 roh Allah, ya. Ini bukan, ya, menunjukkan bahwa roh Allah itu ada 7, tapi ada satu roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dulu di dalam Wahyu pasal yang Wahyu pasal 1 ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya, kemudian Wahyu pasal 4 ayat yang kelima, ya, saya bacakan. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi gurung yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh, ya. Ini merupakan penglihatan dari Rasul Yohanes. Waktu itu dia berada di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan wahyu dari Tuhan, ya, tentang hal-hal yang akan datang, ya, juga tentang kerajaan surga. Saudara, di situ dia melihat, ya, di hadapan takhta itu ada ketujuh roh Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan 7 roh Allah ini, saudara? Ini bukan merupakan, ya, angka 7, bukan menunjukkan angka atau jumlah roh yang ada, saudara. Tetapi 7 ini merupakan satu simbolis, ya. 7 itu adalah angka yang sempurna. Jadi ini menunjukkan, ya, kesempurnaan, menunjukkan kepenuhan atau keutuhan ilahi. Jadi 7 itu menunjukkan kesempurnaan, kepenuhan, keutuhan ilahi. Dan 7 roh Allah ini merujuk atau menyatakan Roh Kudus. 7 roh ini artinya itu Roh Kudus. Jadi bukan 7 rohnya. Roh Allah itu ada 7, tapi cuma 1. Ya, kalau sudah baca dalam Efesus 4 ayat 4, ya, yaitu dalam 1 roh, yaitu Roh Kudus. Jadi 7 ini menunjukkan kesempurnaan, ya, kuasa, kehadiran, kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah juga. Ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah Allah, pribadi Allah. Ya, kalau namanya Allah, ya, tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas kasihnya. Dia Allah, berarti sempurna, tidak ada cacat celah. Jadi luar biasa Roh Kudus yang diberikan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, jadi angka 7 ini bukan menunjukkan jumlah rohnya, bukan, tapi menunjukkan kesempurnaan, kepenuhan, keutuhan ilahi dari Roh Kudus itu, ya, bagus ya. Jadi Roh Kudus ini merupakan menolong yang sempurna bagi kita, orang-orang yang percaya. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 14:16, ya, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan ini penolong yang lain. Jadi Roh Kudus ini tidak sama dengan Tuhan Yesus, tidak sama dengan Bapa. Dia punya pribadi sendiri. Dia yang diutus oleh Tuhan Yesus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi 7 roh, berarti Roh Kudus ini adalah penolong yang sempurna, penolong yang maha kuasa, penolong yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, karyanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Dan itu diberikan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, waktu 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita bandingkan kehidupan murid-murid sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum mereka mendapatkan penolong yaitu Roh Kudus. Saya berikan contoh Petrus. Wah, Petrus ini ya murid Tuhan yang setia, mengikut Tuhan selama 3,5 tahun. Tetapi bagaimana kenyataannya? Waktu Tuhan Yesus mau disalib, ditangkap, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dan aku tidak kenal kepada Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Karena dia merasa takut. Jangan-jangan nanti aku juga ditangkap, disalib seperti Tuhan Yesus, seperti guru. Takut. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya, mau disalib, semua murid-murid Tuhan Yesus itu lari. Ya, sebetulnya ada 70 murid Tuhan Yesus, 12 inti, murid-murid inti, ada 70. Semua lari, sampai ada satu itu lari, ya, telanjang, ya, lepas bajunya, nggak peduli, takut, khawatir. Tetapi apa yang menjadi keadaan mereka? Hasilnya setelah mereka mendapatkan penolong yaitu Roh Kudus. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31 ya. Waktu itu setelah ya, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu ya mereka memberitakan Injil, mereka diancam oleh Pontius Pilatus dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dibacakan dari firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita melihat Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus, yang ketakutan, tapi saat itu dia belum penuh dengan Roh Kudus, belum mendapatkan penolong yang luar biasa. Ketakutan, murid-murid juga ketakutan. Tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Mereka jadi berani memberitakan firman Tuhan, meskipun diancam, mau dianiaya, mau dihukum, tetap mereka tetap memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, meskipun dianiaya, meskipun menghadapi banyak tantangan. Ya, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Ya, saat ini kita sudah hidup di akhir zaman. Kita juga menghadapi banyak tantangan, kesulitan pada akhir zaman ini. Ya, baik itu tantangan dari alam, bencana alam, ya, tantangan dari peperangan yang terjadi, juga tantangan iman kita. Banyak nanti orang-orang yang akan memusuhi kita. Oleh sebab itu kita juga perlu Roh Kudus
luar biasa dalam kehidupan. Penolong yang sempurna, penolong yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menang menghadapi tantangan pada akhir zaman. Kita boleh lulus dengan ujian pada akhir zaman. Memang Tuhan izinkan ujian tantangan bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini untuk mendewasakan iman kita. Tetapi kalau kita sudah lulus, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Saudara, sebab itu kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, tanpa penolong itu dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kita katakan, oh Pak Pendeta, saya sudah ikut Tuhan, sudah pengalaman, sudah puluhan tahun, saya ini setia, tidak mungkin saya mundur dari Tuhan. Ya, saudara, ya. Tantangan akhir zaman ini lebih berat, lebih berat. Ya, sekarang aja sudah kita sudah menghadapi krisis ekonomi. Jadi naik, pasti barang-barang naik. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita? Sulit, ya, pekerjaan sulit juga, ekonomi sulit. Bagus, belum lagi nanti kalau peperangan ini tambah merajalela, bahaya. Bagus, tanpa Roh Kudus kita tidak tahu. Banyak orang-orang dunia mereka menjadi stres, putus asa menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, seperti murid-murid ini, kita berani, kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak susah menghadapi tantangan pada akhir zaman. Karena kita percaya pada janji-janji Tuhan. Kenapa kita bisa percaya janji Tuhan? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Penolong itu, Bapak Saudara, kita melihat angka 7 itu berarti 7 karunia, 7 manifestasi dari Roh Kudus. Bukan 7 roh, jumlahnya roh, tapi 7 itu menunjukkan karunia, manifestasi dari Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Luar biasa. Terus begitu malam hari kita mau belajar, ya, dengan pelan-pelan supaya kita bisa mengerti manifestasi karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengerti, kita percaya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, minta Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, ya, maka hidup kita pasti akan luar biasa. Ya. Apa saja 7 karunia atau manifestasi dari Roh Kudus? Ya. Kita baca dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai yang ketiga. Saya bacakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Ini yang pertama, Roh Tuhan. Ya. Kemudian Roh hikmat, kemudian Roh pengertian, kemudian Roh nasihat, dan Roh keperkasaan, Roh pengenalan, dan Roh takut akan Tuhan. Luar biasa. Jadi ada 7 roh ini menunjukkan 7 karunia atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebab itu kita harus mengerti firman Tuhan supaya kita bisa mengalami karya Roh Kudus ini dalam kehidupan. Ya. Jangan kita hanya ya memang ya Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus jadi penolong saya. Ya sudah sampai di situ. Kita tidak mengerti lebih dalam. Sekarang kita mau belajar, ya. Yang pertama yaitu ini, ya. 7 roh Allah dalam kitab Wahyu, ya. Dasar firman Tuhan tadi yang kita baca, ya. Efesus 4:4, 1 roh yang menunjukkan kepada Roh Kudus. Yang kemudian Yesaya 11 kedua itu menunjukkan 7 aspek Roh Tuhan, 7 aspek pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama kita mau belajar yaitu Roh Tuhan. Jadi Roh Kudus menyatakan dirinya sebagai Roh Tuhan. Apa artinya? Ya, Roh Tuhan itu artinya hadirat dan kuasa Allah. Ya, Roh Tuhan itu artinya hadirat
hadirat dan kuasa Allah. Artinya apa? Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengurapi, memberikan kuasa bagi kita untuk apa? Untuk menjadi saksinya, menjadi alatnya. Kita melihat contoh seperti Tuhan Yesus ya, di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 katakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini sudah kita melihat contoh ya, Roh Kudus itu berkarya ya, sebagai Roh Tuhan dalam kehidupan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, menjadi Allah Tuhan. Saya katakan menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, terus membebaskan yang tertawan, membebaskan yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita, memberikan otoritas kuasa bagi kita, maka kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi Allah Tuhan, untuk menolong orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tertindas oleh kuasa-kuasa kegelapan, mereka yang terbelenggu oleh dosa, mereka yang putus asa, mereka yang stres, mereka yang mau bunuh diri. Kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau ada Roh Kudus itu bermanifestasi dalam hidup kita, berkarya dalam kehidupan kita. Saya bacakan lagi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Jadi kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, mulai dari keluarga ya, dengan saudara seiman dalam gereja, kemudian orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus dalam hidup, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memberikan kuasa, memberikan otoritas bagi kita. Kita bisa menjadi saksi bagi mereka, bukan karena kepandaian kita. Pak Pendeta, saya sudah hafal Alkitab, saya sudah hafal firman Tuhan ya, saya bisa memberitakan Injil. Bukan dengan kepandaian kita, tetapi oleh urapan daripada Roh Kudus. Itu artinya Roh Tuhan ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya, Roh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Roh Kudus berkarya, bermanifestasi sebagai Roh Tuhan yang mengurapi kehidupan kita, sehingga kita bisa dipakai sebagai alat yang menjadi saksinya, menjadi berkat, mulai dari keluarga kita, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri, bagi orang tua, bagi anak, bagi saudara seiman, juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang pertama, Roh Tuhan. Lalu yang kedua apa? Sudah dikatakan di sini ya. Pertama, Roh Tuhan artinya hadirat kuasa Allah, sehingga kita bisa dipakai. Yang kedua, Roh Hikmat, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan ilahi, kemampuan untuk mengambil keputusan ilahi ya. Jadi Roh Kudus ini yang memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar, bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Itu hikmat dari Roh Kudus. Roh hikmat dari Roh Kudus perlu dalam kehidupan kita, sebab kita setiap hari menghadapi masalah, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan,
Dalam pelayanan juga itu perlu roh hikmat dari Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya kita tidak memutuskan yang salah. Ya, kadang-kadang mungkin ada persoalan keluarga, ya, kita menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan orang tua. Jangan. Tapi kita berdoa, minta Roh Kudus itu memberikan hikmat sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan benar, dengan bijaksana. Ya, luar biasa. Kalau ada roh hikmat ini dalam kehidupan, sangat perlu. Saya berikan contoh seperti Raja Salomo. Waktu dia didatangi dengan dua perempuan ini berebut satu bayi. Ya, ceritanya waktu dua perempuan ini tidur masing-masing dengan bayinya. Yang satu itu ya, ketiduran, kemudian bayinya itu ketinggian badannya. Ya, tentu badannya besar, bayinya kecil. Akhirnya bayinya mati. Yang satunya hidup. Lalu mereka berebut, ini bayiku. Lalu mereka datang kepada Raja Salomo. Tapi Raja Salomo ini dia sudah minta hikmat, dia dapat roh hikmat dari Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada prajuritnya, ambil pedang. Ya, daripada ya semua berebut, ini bayiku. Ya sudah, bagi dua aja. Bayinya ya dibelah jadi dua aja, kemudian bagi satu-satu. Nah, adil kan, beres ya. Jadi dibagi dua. Kalau dipenggal artinya apa? Mati bayinya itu ya gambarnya. Mau dipenggal bayinya. Lalu ya ibu bayi itu yang sesungguhnya, ya, yang satunya yang ibunya yang palsu. Ya sudah, tidak apa-apa aja, aja. Ya dibagi dua aja, biar adil. Oh, bukan anaknya, sudah jadi tega. Tapi yang satu, jangan Tuan Raja, kasihani anak saya. Sudah, berikan kepada itu teman saya aja. Nah, Raja Salomo dari peristiwa itu dia bisa ambil kesimpulan. Berarti yang merasa kasihan ini adalah ibu yang asli. Prajurit, berikan kepada ibu yang asli. Ini sudah lalu ya, tersiar kabar itu ke seluruh bangsa Israel. Mereka menyaksikan hikmat Raja Salomo yang luar biasa. Sudah demikian juga dalam kehidupan kita. Apalagi kita menghadapi krisis ini. Ya, Tuhan Roh Kudus bisa memberikan hikmat bagi kita. Tuhan Roh Kudus bisa menuntun kita, memberikan jalan keluar. Bagaimana kita mengatasi? Memberikan contoh kesaksian ya, waktu kami menghadapi COVID ya, 3 bulan kan gereja tutup ya. Kalau gereja tutup artinya apa tuh? Ya, keuangannya juga stop ya, nggak ada persembahan, nggak ada perpuluhan, stop. Kami terus makan dari mana? Tapi kami berdoa, kemudian saya dapat hikmat buat bakar ya, 3 bulan sudah tak buat bakar, kirim ke Jakarta, kirim ke Surabaya, laris. Itu dapat cuan, dapat untung, dapat berkat dari Tuhan. Jadi ada jalan keluar ya, pasti. Jangan takut, jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Pendeta nanti saya menghadapi krisis ini, bagaimana? Roh Kudus bisa memberikan hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita percaya firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, saudara. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Biarlah kita minta roh hikmat itu dalam kehidupan. Apalagi sebagai orang tua, sebagai pemimpin dalam keluarga, kita perlu minta roh hikmat itu, kebijaksanaan, supaya kita tidak memutuskan dengan keliru. Sehingga keluarga kita bisa ada sukacita, ada damai sejahtera, karena ada keputusan hikmat dari Tuhan yang luar biasa.
Lalu yang ketiga, saudara, ketiga dikatakan roh pengertian. Roh pengertian artinya apa, saudara? Mengerti rahasia firman dan rencana Allah. Luar biasa. Jadi karya Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang ketiga yaitu roh pengertian. Kalau ada roh pengertian ini, kita bisa mengerti rahasia-rahasia firman, rahasia rencana Allah pada akhir zaman ini. Bagaimana gerejanya akan dibawa kemana pada akhir zaman, kita bisa mengerti dari firman Tuhan. Bab firman Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, ya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Alkitab firman Tuhan ini adalah hukum yang tertulis. Huruf-huruf ini mati. Ya. Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Ya. Dengan akal tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tapi dikatakan Roh Kudus itu yang menghidupkan. Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mengerti, mencerahkan pikiran kita, roh kita, sehingga kita bisa mengerti ayat-ayat firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita membaca perjanjian lama, ya apalagi imamat, ada korban penebus salah, korban bakaran, ya korban ini, korban itu, ya tidak ngerti apa artinya itu. Tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta pengertian, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan ngantuk, pendeta nggak ngerti, kan? Kadang-kadang mungkin ada yang sulit tidur. Wah, ini obat tidur yang manjur. Kalau baca Alkitab, bisa ngantuk, kemudian bisa tidur. Jangan buat obat tidur, gitu ya. Tapi kita mau baca firman Tuhan sambil berdoa, minta Roh Kudus itu yang menyingkapkan. Roh Kudus itu yang membuat kita mengerti firman Tuhan, mengerti rencana-rencana Tuhan. Kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, kalau kita bisa percaya, kalau kita bisa bertindak dengan iman, kita akan mengalami janji-janji Tuhan, janji-janji firman Tuhan, mujizat-mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ya, luar biasa. Firman Tuhan ini memang huruf-huruf ini mati, tapi kalau ada Roh Kudus, firman Tuhan bisa hidup, bisa berbicara dalam kehidupan kita, ya. Jadi rema dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kadang-kadang kita dalam persoalan, kesulitan, rasanya sudah putus asa, ya. Kita bisa ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, memberikan sentosa, memberikan pertolongan kepadamu. Ya, kita diingatkan firman Tuhan hidup, tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga kita, timbul dalam hati kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Hingga iman kita jadi kuat lagi. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan sentosa, memberikan damai, berikan kekuatan yang baru. Perlu roh pengertian ini dari Roh Kudus. Jangan kita, pendeta saya ini sudah mungkin sudah sekolah Alkitab, sudah mengerti firman Tuhan. Itu kan pakai akal saja. Tapi kita perlu pencerahan, roh pengertian dari Roh Kudus. Sebab kalau kita dapat roh pengertian dari Roh Kudus, ayat firman Tuhan bisa bangkitkan iman kita. Tapi kalau kita cuma mengerti dengan akal, itu cuma jadi pengetahuan, saudara. Percuma, saudara.
kalau cuma Alkitab jadi pengetahuan saja. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian bagi kita, itu bisa menghidupkan iman kita. Luar biasa. Jadi kita perlu roh pengertian itu dalam kehidupan kita. Jadi kita juga bisa mengerti akhir zaman, bagaimana nanti kita sebagai gereja yang menghadapi ujian pada akhir zaman. Kemudian setelah itu gereja Tuhan diangkat. Kemudian masa 3,5 tahun antikris yang ketinggalan akan masuk dalam zaman antikris. Sebab itu kita mengerti bahwa waktunya sudah singkat. Kita harus berjalan dan bersedia. Itu dari siapa sebenarnya? Dari Roh Kudus. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan roh yang keempat, roh nasihat, artinya menuntun dalam jalan yang benar. Yang Roh Kudus itu juga memberikan roh nasihat bagi kita. Roh Kudus selalu memberikan bimbingan ilahi saat kita dalam kebingungan, saat kita mungkin dalam masalah, dalam persimpangan jalan. Roh Kudus ini akan menuntun kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan roh kebenaran itu akan memimpin kamu dalam jalan kebenaran, sehingga kita tidak keliru jalan. Roh Kudus ini akan menuntun kita senantiasa dalam kehidupan kita. Juga dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Roh Kudus ini selalu memberikan nasihat dalam kehidupan kita, selalu mengajak kehidupan kita supaya kita terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau menurut kemauan kita sendiri sebagai manusia, ya, kita pengen gini, pengen rencana begini. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita bisa hidup berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Sebab itu kita perlu Roh Kudus ini sebagai roh penasihat dalam kehidupan kita, yang memberikan nasihat dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun kita di jalan kebenaran, berjalan menurut rencana kehendakku. Ya, seperti kereta api itu, dia selalu berjalan di relnya. Ya, kalau kereta api dari Surabaya mau ke Bondowoso, itu harus lewat Pasuruan, lewat Probolinggo stasiunnya, harus lewat. Kalau kereta itu berjalan di relnya, pasti ketemu dengan stasiun-stasiun. Demikian juga kalau kita berjalan dalam rel rencana Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita akan menemui stasiun-stasiun rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh kehidupan kami. Saya ini asalnya dari Surabaya, tapi kemudian saya mendapatkan istri orang Bondowoso. Akhirnya saya panggil oleh mama mertua ya, karena tinggal sendirian. Ya. 7 tahun ya kami di Surabaya, ya, keluarga di Surabaya, kemudian akhirnya dipanggil ke Bondowoso. Di Bondowoso kemudian kami buka depot ya, usaha, ya. Tapi sambil kami pelayanan di Gereja Batu Karang Bondowoso, akhirnya kami dipanggil untuk pelayanan tempat ini. Saya percaya itu semua rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kami tidak nyangka bisa melayani di tempat ini, itu karena rencana Tuhan.
Kudus yang menuntun kami. Kalau kami tidak mau taat kepada tuntunan Roh Kudus, pasti nggak jadi. Kami bisa melayani tempat ini, luar biasa. Tapi saudara, biar kita mau belajar taat akan tuntunan daripada Roh Kudus, pasti kita akan mengalami rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, roh keperkasaan. Artinya apa? Memberi kekuatan menghadapi musuh. Ini luar biasa. Roh keperkasaan. Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita dalam wujud roh keperkasaan. Artinya memberikan kekuatan, memberikan kuasa menghadapi segala musuh. Ya, kita menghadapi banyak musuh dalam dunia ini, baik tantangan, persoalan, juga sakit penyakit, juga menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Itu Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menang menghadapi segala tantangan dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi jangan takut, khawatir menghadapi tantangan dalam dunia ini. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itu roh keperkasaan, roh yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jadi kita minta roh keperkasaan. Mungkin rasanya kita lemah, kita rasanya sudah putus asa menghadapi tantangan mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, rasanya sudah tidak ada jalan keluar, rasanya sudah lemah, putus asa, rasanya sudah kalah. Kita minta roh keperkasaan dari Roh Kudus sehingga kita bisa kuat, kita bisa menang menghadapi segala tantangan dalam dunia ini. Mungkin juga menghadapi serangan kuasa-kuasa kegelapan, serangan roh-roh jahat yang mengganggu keluarga kita, yang mengganggu pekerjaan kita. Mungkin kan tiba-tiba anak kita rewel, anak kita suka berontak, kurang ajar kepada orang tua, pekerjaan kuasa kegelapan. Kita minta roh keperkasaan dari Roh Kudus melawan segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Pasti kita akan mengalami kemenangan. Amin, saudara. Percaya ada, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita jadi perkasa, kita jadi kuat, kita jadi menang menghadapi dalam tantangan apapun juga. Selanjutnya, saudara, yaitu roh pengenalan. Yang keenam yaitu roh pengenalan. Artinya membawa kepada pengenalan pribadi, saudara. Kepada siapa? Kepada Allah. Roh Kudus itu yang membuat kita bisa mengenal Allah. Ya, saya bacakan dalam 1 Korintus 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa tahu apa yang ada dalam diri Allah, pribadi Allah itu bagaimana? Kalau dengan pikiran akal kita tak bisa kita mengerti pribadi Allah, isi hatinya Allah, kehendak Allah itu apa? Tak bisa ngerti. Tapi kalau ada Roh Kudus itu bisa, kita bisa mengenal pribadi Allah, pribadi Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, pribadi Allah yang penuh hikmat, yang mengasihi kita. Kita bisa mengerti pribadi Allah, bisa mengenal cara pribadi lewat Roh Kudus, roh pengenalan. Jadi sangat penting itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah, tidak gampang kecewa, tidak gampang khawatir.
menghadapi tantangan persoalan. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berat sekalipun, kita percaya Tuhan itu setia, tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu Bapa kita yang mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin anaknya dibiarkan menderita ya, sampai kelaparan, sampai sengsara. Tidak mungkin dibiarkan. Kita mengenal Allah itu Bapa yang mengasihi kita. Penting roh pengenalan. Terus kita minta Roh Kudus itu memberikan pengenalan akan Allah. Yang terakhir, yaitu roh takut akan Tuhan. Ini akan membawa kita hidup dalam hormat kepada Tuhan dan kesalehan, artinya kekudusan, hidup dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Roh Kudus ini juga memberikan roh takut akan Tuhan. Artinya Roh Kudus akan membawa hidup kita punya sikap yang hormat, yang tunduk mutlak pada Allah. Jika kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Jadi orang percaya yang ada roh takut akan Allah, dia takut berbuat dosa. Dia takut untuk berbuat zina, untuk berbuat cabul, untuk menipu, untuk sudah menyakiti orang lain, karena dia hidup takut akan Allah. Ini penting dalam kehidupan kita. Saya bacakan di dalam Amsal, ya, Amsal 8:13 dan 14:2. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, kesombongan dan kecokaan, jalan kejahatan dan mulut yang menentang aku benci. Siapa berjalan dengan jujur, ya, dengan benar, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Penting ya, kita punya roh takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, kita pasti menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tidak berani berbuat dosa. Kalau kita hidup benar, pasti hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi kita sebagai orang-orang benar. Tuhan akan selalu memelihara kita. Mazmur 37 ayat 25-26 katakan, Raja Daud mengatakan, dahulu aku muda dan sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya meminta-minta, tetapi aku melihat anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Perlu kita minta Roh Kudus itu memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga kita bisa selalu hidup, menjaga hidup kita jalan kebenaran firman Tuhan. Pasti hidup kita akan disertai Tuhan, dibela, dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa. Saya undang pemain musik, saudara, yang kita menemukan firman Tuhan ini, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita luar biasa. Yang pertama sebagai Roh Tuhan yang memberikan pengurapan bagi kita, yang memakai kehidupan kita menjadi saksi. Kemudian roh hikmat, kemampuan mengambil keputusan ilahi, roh pengertian, kita bisa mengerti rahasia firman dan rencana Allah. Roh nasihat menuntun kita dalam jalan yang benar. Roh keperkasaan memberi kekuatan menghadapi musuh. Roh pengenalan membawa kita kepada pengenalan pribadi akan Tuhan. Yang terakhir, roh takut akan Tuhan. Kita hidup dalam hormat taat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti hidup kita akan dibela, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, biarlah kita merindu supaya Roh Kudus itu berkarya sepenuh dalam kehidupan kita. Roh Kudus digambarkan sebagai 7 roh, 7 karya Roh
Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau katakan berkarya Roh Kudus di tempat ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, ubahlah kami jadi baru. Ubah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita berdiri. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah kami, ubahlah kami jadi baru. Ubah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangun Roh Kudus Tuhan, penolong yang sempurna, penolong yang berkuasa. Tolong kami Tuhan, berkarya dalam putra hidup kami. Oh, tolong kami Tuhan, kami yang mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tantangan dalam dunia ini, kami